Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Hadirin dimanapun, para pemirsa dimanapun saja berada. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah berita dari poskupang.com dengan judul Anies Baswedan disambut lautan manusia di Pangkep Sulsel. Kata-katanya bikin merinding. Jadi Anies Baswedan tidak henti-hentinya membuat kehebohan baik itu di media sosial maupun di dunia nyata ya. Mengingat setiap wilayah yang dikunjungi oleh Anies Baswedan selalu dipenuhi oleh lautan massa, selalu disambut oleh antusiasme masyarakat. Tentu ini menjadi warning bagi lawan politik Anies Baswedan seperti Pak Ganjar Pranowo dan Pak Prabowo Subianto untuk mengantisipasi kira-kira bagaimana strategi politik yang bisa diterapkan untuk bisa menyamai sambutan terhadap Anies Baswedan ini. Akan tapi ini belum teruji ya, mengingat sambutan terhadap Anies Baswedan ini hanya terjadi boleh dibilang di kota-kota kecil, tidak seperti di Pulau Jawa. Maksudnya seperti ini. Kan dalam setiap kesempatan saya selalu menyampaikan bahwa 60% daftar pemilih tetap itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Artinya meskipun Anies Baswedan disambut oleh lautan bahkan jutaan manusia di luar Pulau Jawa, misalkan seperti di Aceh, Makassar, terus seperti yang viral kemarin di Pangkep itu yang disambut oleh ratusan ribu orang. Akan tapi itu tidak ada artinya sama sekali seandainya Anies Baswedan tidak mampu menguasai Pulau Jawa. Memang dari hasil survei di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat itu Anies Baswedan mendominasi hasil survei. Di bawahnya ada Ganjar. Akan tapi perlu diingat Banten, Jakarta, penduduk Banten itu tidak sebanyak penduduk Jawa Tengah yang dimana Ganjar sampai unggul 73% di sana menurut Poltreking. Begitu juga di Jawa Timur yang penduduknya sampai 30 juta. Di Jawa Barat ada 33 juta. Sedangkan di Jawa Tengah itu penduduknya sampai 27,9 juta. Sekali lagi, meskipun Anies Baswedan disambut oleh lautan manusia atau jutaan manusia, akan tapi itu di luar Pulau Jawa, itu tidak akan berarti apa-apa. Memang ketika berkunjung ke DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, sambutannya sangat luar biasa, kan tapi DPT dari DIY itu hanya 2, sekian juta. Masih jauh dibandingkan Jawa Barat, jauh dibandingkan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Akan tapi antusiasme para pendukung atau antusiasme rakyat untuk untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan di suatu wilayah itu menggambarkan bahwa betapa publik berharap banyak terhadap Anies Baswedan. Memang wilayahnya adalah wilayah kecil, misalkan memang dia terkonsentrasi di luar Pulau Jawa, akan tapi tembakan yang sebenarnya adalah Pulau Jawa itu sendiri. Mengingat sekarang kan ada namanya industri digital. Semua ada ratusan juta HP dipegang oleh setiap warga Indonesia oleh setiap warga Indonesia. Tentunya mereka memanfaatkan handphone atau HP ini sebagai media untuk mencari informasi. Paling tidak ketika video-video Anies Baswedan disambut oleh lautan manusia beredar di
dunia maya, itu paling tidak akan memberikan rasa gimana ya? Mungkin rasa ya paling tidak grogi lah bagi para kandidat-kandidat, ya bagi pesaingnya. Sebab ketika misalkan Prabowo Subianto berkunjung ke suatu wilayah untuk memperkenalkan diri sebagai calon presiden nantinya, apakah bisa disambut oleh jutaan manusia seperti sambutan yang diberikan oleh kepada Anies Baswedan. Begitu juga dengan Ganjar Pranowo, ya. Sebab kehadiran pada rakyat untuk akan kedatangan Anies Baswedan ini itu hadir berdasarkan tidak dimobilisasi, tidak digerakkan. Yang menggerakkan mereka adalah pikiran mereka sendiri, bukan nasi bungkus, bukan amplop, bukan sebab tidak mungkin orang sebanyak itu akan mampu dibayar oleh investor politik dari Anies Baswedan. Anggaplah misalnya Partai Nasdem atau oligarki misalnya, itu sangat tidak memungkinkan. Kalau masa bayaran itu sudah pasti, kalau masa bayaran itu sudah bisa diprediksi jumlahnya, terus antusiasmenya itu seperti apa, dan lambat laun kalau memang itu adalah masa bayaran pasti akan terbongkar juga. Sebab dengan adanya media sosial sekarang dan adanya HP, tidak ada yang bisa disembunyikan. Baiklah, para pemirsa dimanapun saja berada, langsung saja saya akan bacakan beritanya dengan judul Anies Baswedan disambut lautan manusia di Pangkep, Sulawesi Selatan. Kata-katanya bikin merinding. Poskupang.com. Anies Baswedan yang disebut-sebut sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 disambut lautan manusia saat ia berkunjung ke Pangkep, Sulawesi Selatan baru-baru ini. Fakta itu dipamerkan melalui video yang diunggah sendiri di media sosial oleh Anies Baswedan yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Video berdurasi 2 menit 30 detik tersebut diposting pada Jumat 16 Desember 2022 di akun resmi Instagram @anisbaswedan. Mantan Mendikbud RI itu mengunggah video yang memperlihatkan massa yang menyemut saat ia melakukan safari politik ke Pangkep, Sulawesi Selatan. Hingga saat ini video tersebut telah di-like 20.925 kali dan memperoleh 517 komentar hanya dalam tenggat waktu 3 jam terhitung pukul 14.24 WITA, Jumat 16 Desember 2022. Dalam video berdurasi cukup lama itu, Anies tiba di lapangan menggunakan bus yang langsung disambut lautan massa yang telah menantinya. Anies yang mengenakan rompi biru itu kemudian menyapa massa sebelum jalan bersama. Unggahan video diberikan keterangan Jalan Sehat Restorasi di Pangkep, Sulawesi Selatan. Dari Pangkep kita kirimkan pesan bahwa masyarakat ingin perubahan, ingin mengabaikan dan ingin kemajuan. Insya Allah semangat dari Pangkep ini bisa menular ke seluruh Indonesia. Beragam tanggapan dari warganet umumnya mendukung kegiatan Anies di Pangkep. Banyak netizen kemudian mengaitkan dengan momen jelat politik jelang Pilpres 2024. Misalnya akun @Muhammad Rizal Sohari 96. Kadang suka aneh, kunjungan selalu ramai tapi survei selalu rendah. @Backstar, jangan lupa jika jadi presiden nanti Pak, bangun stadion di Makassar. Satu lagi Pak, jalan raya di Makassar yang bagus cuma 30%. Selanjutnya, elektabilitas naik signifikan. 7 kali jajak pendapat sejak November 2020 hingga Desember 2022 menemukan tren positif elektabilitas capres. Anies Baswedan mengalami kenaikan paling signifikan pada survei November 2022 di angka 6,6%. Jajak pendapat terakhir 21,4%. Tren negatif dialami Sandiaga Uno dari 5,8% kini menjadi 3,4%. Begitu juga Ridwan Kamil yang berada di 9,3% pada November 2020
Saat ini tersisa 4,6%. Berikut tren elektabilitas Capres berdasarkan survei for Political Communication Studies (CVCS). Anies Baswedan November 2020 16%, Maret 2021 6,6%, Oktober 2021 5,1%, Februari 2022 8,3%, April 16,8%, Agustus 2022 20,4%, Desember 2022 21,4%. Itu perkembangan signifikan terkait dengan hasil survei Anies Baswedan ya dalam beberapa waktu terakhir, di mana kenaikannya cukup signifikan. Akan tetapi ya, saya kembali ke topik ya, bahwa antusiasme masyarakat sangat luar biasa di dalam setiap kesempatan ya. Di dalam setiap kesempatan ketika berkunjung ke beberapa wilayah, cuma yang belum beredar videonya itu sambutan ketika beliau Anies Baswedan mendatangi Provinsi Papua. Itu belum dibagikan ke videonya. Kita tidak tahu apakah di sana tapi saya yakin tidak seramai kunjungan di beberapa di Sulsel, di Sumatera, di sebagian wilayah Sumatera. Cuma para pendukung termasuk Anies Baswedan sendiri jangan terlalu jumawa dengan antusiasme masyarakat akan sambutan yang diberikan oleh masyarakat atau rakyat. Mengingat belajar dari apa yang dialami oleh Prabowo Subianto pada tahun 2019 ketika beliau mengadakan kampanye di berbagai wilayah, itu sambutannya sangat luar biasa. Di DKI Jakarta misalnya ketika kampanye di Stadion GBK, itu sambutannya sangat luar biasa. Lautan manusia hadir. Ketika di dalam maupun di luar stadion. Begitu juga ketika berkunjung ke Lombok. Itu sampai-sampai keluar berita di media sosial, di media massa dengan judul Pilpres Rasa Pilkada. Saking antusiasmenya masyarakat. Akan tapi ketika Pak Jokowi berkunjung ke Lombok, itu sambutan masyarakat biasa-biasa saja, tidak seramai seperti pada saat Prabowo Subianto datang. Tapi lihat bagaimana final resultnya, bagaimana hasil akhirnya. Apakah lautan manusia yang menyambut kehadiran Prabowo itu jaminan untuk kemenangan di Pilpres? Lihat seperti apa sekarang Prabowo menjadi menteri, yang jadi presidennya adalah Joko Widodo. Itu artinya antusiasme masyarakat ya, sambutan-sambutan yang diberikan oleh masyarakat itu tidak menjadi jaminan seorang calon untuk memenangkan suatu kontestasi. Dalam hal ini pemilihan presiden. Apa yang menjadi jaminan? Yang menjadi jaminan adalah bagaimana, menurut analisis saya, yang paling menjadi jaminan bagi seorang untuk memenangkan suatu kontestasi politik adalah selain figur orang itu sendiri, satu adalah tim suksesnya, mesin partainya, mesin politiknya itu bagaimana mampu meyakinkan masyarakat di bawah untuk tetap pada satu pilihan, untuk tetap pada pilihan awal. Misalnya kalau memang memilih Anies Baswedan, ya harus Anies Baswedan, jangan sampai nanti berubah ke Ganjar Pranowo atau berubah ke Prabowo Subianto. Dan saya yakin ini pasti dipelajari dan dibaca oleh masing-masing tim sukses. Dipelajari dan dibaca oleh masing-masing tim sukses terkait strategi politik setiap lawan. Itulah sebabnya mengapa sampai saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diketuai oleh Ibu Megawati Soekarno Putri masih belum memberikan sikap politiknya terkait pencapresan di Pilpres 2024. Kenapa? Menurut para pengamat, beliau masih membaca situasi, masih memprediksi, masih mempertimbangkan kira-kira strategi politik apa yang akan diterapkan, siapa yang akan dicapreskan dan dipasangkan dengan siapa. Meskipun
menurut para pengamat itu namanya sudah ada di kantong, cuma belum dideklarasikan saja. Kan tapi eh, Ibu Megawati adalah orang yang sangat berpengalaman dalam perpolitikan di Indonesia, sehingga beliau cukup matang dalam membaca situasi dan kondisi perpolitikan Indonesia. Sekali lagi tidak boleh jumawa, tidak boleh jumawa dengan dengan antusiasme masyarakat. Akan tetapi itu menurut Anies Baswedan, kita sedang mengirimkan pesan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa rakyat menginginkan perubahan. Rakyat memiliki harapan baru terhadap tokoh baru yang namanya Anies Baswedan. Tapi politik semua bisa terjadi, ya. Ada banyak PR, ya, banyak PR yang harus dipersiapkan oleh Pak Anies Baswedan sehingga kedepannya bisa memenangkan kontestasi di Pilpres 2024. Mengingat Anies Baswedan bukanlah calon yang dikehendaki oleh pihak istana dalam hal ini, bukan calon yang di-endorse oleh istana. Sehingga kenapa, apa kekurangannya? Kekurangannya adalah sumber daya untuk pemilu itu ada di pemerintah, ada di istana. Maksudnya dari segi penyelenggara pemilu, terus dari segi memang penyelenggara pemilu adalah lembaga independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk presiden itu sendiri. Akan tapi paling tidak, ya, posisi politik beliau, ya, posisi beliau sebagai sebagai yang anggaplah yang mengangkat ketua KPU misalnya, atau yang mengangkat pimpinan-pimpinan lembaga tinggi negara lainnya adalah presiden. Paling tidak hal tersebut berpengaruh terhadap kondisi psikologis. Kita tidak boleh menuduh bahwa KPU itu tidak independen misalnya. KPU tidak independen, terus kita tidak boleh menuduh seperti itu. Kalau berprasangka boleh, menuduh itu yang tidak boleh, karena kalau menuduh harus disertai bukti, harus disertai dengan fakta-fakta yang ada sehingga tidak terkesan itu adalah sebuah opini. Sebab ketika kita mengungkap suatu tuduhan terus tanpa disertai oleh bukti, hal tersebut bisa menjadi bumerang bagi yang bersangkutan dan bisa jadi itu berujung ke masalah hukum kalau sudah menyangkut pencemaran nama baik, apalagi termasuk bertujuan ingin mendelegitimasi lembaga negara. Itu sudah tidak bisa itu sudah tidak dibenarkan. Harapan besar kita semua, semoga Anies Baswedan bisa menjadi presiden di 2024. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.